Halo semuanya, saya Veron Permata Dewi Arnaya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember, Prodi Manajemen Bisnis, angkatan 2017. Di sini saya nggak sendirian, akan ada beberapa teman saya yang menjelaskan bagaimana cara bermain saham untuk pemula gitu. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kenapa sih kok berinvestasi saham itu penting. Investasi saham lebih bagus jika dilakukan sedini mungkin. Kenapa? Karena instrumen investasi ini memberikan hasil terbaik dalam jangka panjang. Saham juga memberikan retur terbaik jika disimpan dalam jangka minimal 5 tahun. Jadi investasi saham ini kita menabungkan untuk investasi kita sendiri gitu. Setelah ini akan ada penjelasan bagaimana cara memainkan saham tersebut. Jadi stay tune di video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu saham, apa itu trading, dan apa aja fungsi-fungsi atau manfaat yang kita dapatkan saat kita mengikuti SPM. Yang pertama, saham. Saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah memiliki sebagian dari perusahaan. Kalau trading adalah pertukaran antara barang dan jasa dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Apa aja manfaat saat kita mengikuti SPM atau sekolah pasar modal? Yang pertama, kita jadi tahu mekanisme saat berinvestasi itu seperti apa. Terus kita juga tahu edukasi yang benar itu saat berinvestasi itu seperti apa. Terus yang ketiga, kita juga tahu mana lembaga-lembaga yang memfasilitasi dan melindungi para investornya. Jadi dengan ikut SPM kita jadi paham dan kita juga bisa melakukan trading sejak dini gitu. Apa saja sih syarat untuk membuka rekening saham dan juga mengikuti sekolah pasar modal? Yang pertama, kita siapkan dulu fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK 1 lembar, kemudian fotokopi buku tabungan atas nama kita. Jadi boleh buku tabungan rekening apa saja, asalkan itu atas nama kita sendiri. Kemudian jangan lupa siapkan materai 6.000 sebanyak 4 lembar. Nah, kemudian kita kumpulkan semua persyaratan menjadi satu dan kita serahkan kepada pihak panitia yang menyelenggarakan acara ini. Halo, perkenalkan nama saya Kamaradi, NIM 17102990. Saya kali ini berkesempatan untuk membahas tentang cara-cara untuk melakukan trading atau disebut tahap-tahap melakukan trading. Ini adalah salah satu bentuk tahap-tahap untuk mendownload sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini mendukung kita melakukan trading. Yang pertama, kita buka Play Store. Kita cari Kresna Trader. Dalam hal ini saya sudah mendownloadnya. Lalu kalau sudah mendownloadnya, kita buka aplikasinya. Nah, dalam kita memasukkan ID dan password kita pasti akan mengisi sebuah PIN. Apabila kita telah memasukkan PIN kita, lalu klik login. Nah, dalam hal ini kita dapat tambahan notis di mana kita bisa melakukan layanan membeli dan menjual saham kita. Nah, apabila kita mencari dulu algoritma sebuah perusahaan dengan bantuan aplikasi lainnya. Yang pasti dalam aplikasi lain itu pasti ada di dalam Play Store. Play Store sudah menyediakan aplikasi-aplikasi mendukung untuk melakukan saham. Kita contohkan saja untuk membeli sahamnya seperti ini. Nah, di sini ada bermacam kolom. Yang pertama stok ini adalah isi untuk instansinya atau perusahaannya. Contoh kita ambil mana ya? Kita ambil BRI dah contohnya. BRI.
Nah, klik BRI-nya. Kemudian di sini akan muncul bid 24660. Itu artinya 2460 itu nilai jualnya, nilai jual sahamnya itu. Nilai saham yang kita beli, yang dapat kita beli dengan harga 2460. Jadi kita klik satu, kita beli harganya satu aja dengan price 100. Nah, setelah kita mengisi kolom-kolom ini, kita langsung buy. Nah, klik OK. Sukses. Lalu kita cek di order list. Nah, ini masuk bukan? Ini artinya kita telah membeli saham yang ada di BRI. Seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila kita ingin menjual saham kita sell. Klik lagi BRI. Nah, kalau sudah itu, kita ketik lagi. Nah, kalau sudah gitu, kita jual kembali. Dan dalam hal ini kita untung. Bukan untung, Deng, kembali lagi. Tadi sempat naik. Nah, kalau dia ini harganya naik, kita harus jual. Karena kita untung 10. Jual. Nah, lalu kita cek di order list kita. Oh, sudah ini. Ini artinya di sell. Ini bednya beli. Otomatis saham kita secara otomatis saham kita telah terjual lagi di Bank Rakyat Indonesia atau sebenarnya BRI.